Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anak-anak Abi yang Abi sayangi, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah sholat tarawih dan sebagainya yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan juga mari sama-sama kita membacakan sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya akan dapat menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya insyaallah kita akan berikan syafaat di yaumil akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Nabi, apa kabar semuanya? Santriwan santriwati SD Al-Fitriyah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa. Pada hari ini kita mengawali kegiatan kita santri Ramadan. Insyaallah santri Ramadan ini akan kita laksanakan ya seperti tahun yang lalu juga kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa laksanakan santri kilat ini dengan tatap muka ya, langsung kita adakan kegiatannya di sekolah seperti beberapa tahun yang lalu ya. Insyaallah kalau diadakan di sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan setiap hari yang diadakan oleh adik-adiknya, insyaallah semakin seru dan juga insyaallah semakin bisa dibimbing oleh adik-adiknya langsung yang praktik sholatnya, baca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Doa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pandemi corona ini cepat berlalu dan kita dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dengan baik. Anak-anak Nabi yang Abi sayangi, pada hari ini kita mulai kegiatan santri kilat. Ya, anak Abi sudah tadi melaksanakan salat duha sebelum memulai acara Google Meet. Nah, setelah sholat duha, Nabi mengikuti tadarus ya, tadarus Al-Quran bagi anak Nabi kelas atas ya, kelas 2, 3, 4, 5, 6, kelas 1 dan juga sebagian anak Nabi yang masih Iqra di kelas 2 juga mengikuti tadarusnya membaca Iqra dan juga membaca surat-surat pendek ya, mudah-mudahan kurang lebih 2 minggu ke depan ini kita akan adakan kegiatan santri kilat ini, santri Ramadan ini, insyaallah akan dapat mendampingi anak-anak Nabi, santri-santri SD Al-Fitriyah dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Dan jangan lupa buku kegiatan Ramadannya tetap diisi ya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam buku tersebut. Yaitu puasa Ramadannya di checklist, kemudian kegiatan sholat tarawih, tadarus, sholat Jumat bagi anak Abi yang laki-laki isi. Kemudian nanti selesai bulan Ramadan ini akan dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Baik anak Abi, pada hari ini Abi sedikit memberikan tausiah ya, ceramah mengawali dari kegiatan pesantren kilat ini. Abi mengambil satu judul yaitu hikmah puasa bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin anak Abi sering mendengar ayat ini ya, setiap ceramah bulan Ramadan itu pasti keluar. Anak Abi mendengarkan ceramah di masjid, para ustadznya sering membacakan ayat ini yang menjadi dalil wajibnya menjalankan puasa bulan Ramadan. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil makna bahwasanya orang yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah orang yang tak beriman menjalankan puasa? Sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Karena puasa itu harus dengan keimanan, kepercayaan kepada Allah, saling percaya kepada Allah. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah orang lain tahu kita puasa? Ya, ini tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena puasa itu adalah perbuatan kita dan hanya Allah yang tahu. Ya, kita yang menjalankan puasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tadinya kita, ya, mudah-mudahan ini contoh iktibar bagi anak abis sekalian, jangan terjadi pada kita semua. Seseorang makan sahur bersama dengan keluarganya, umpamanya, ya, sahur bersama dengan keluarganya. Begitu pagi berangkat kerja, ya, berangkat kerja di tempat kerja dia merasa haus dan terpengaruh dengan kawannya yang lain, akhirnya dia ikut berbuka di tempat kerjanya. Minum dia, makan dia di tempat kerjanya. Begitu pulang ke rumah, dia pura-pura lemas, padahal dia sudah makan dan minum tadi. Disapunya bibirnya supaya kelihatan kering, dibuatnya dirinya seolah-olah lemas. Akhirnya apa? Buka puasa bersama dengan keluarga. Bahkan dia yang lebih awal mengambil bukaan itu. Langsung begitu bunyi beduk atau azan, langsung gelas itu diambil, lalu diminum airnya, seperti dia sangat merasakan haus dan lapar dalam keadaan puasa tadi. Padahal di tempat kerjanya dia sudah buka puasa. Siapa yang tahu? Keluarganya nggak tahu. Coba, keluarganya nggak tahu kalau dia sudah buka tempat kerjanya. Nah, maka puasa ini adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus saling percaya kepada Allah. Pertahankan puasa kita. Jangan sampai anak abi nggak ada orang tuanya, diam-diam pergi ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, minum. Jangan. Makanan terletak saja di atas meja sana. Minuman ada di dalam kulkas. Bebas sebenarnya kalau mau diambil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kita makan dan minum di siang hari bulan puasa. Ya. Bagi kita yang berpuasa, kecuali bagi mereka yang sakit atau musafir, itu diberikan keringanan atau rukhsah. Nah, kalau tidak ada halangan syar'i itu, maka wajib baginya menjalankan ibadah puasa tanpa ada syarat. Ya, harus jalankan ibadah puasa. Nabi yang abi sayangi, santriwan santriwati SD Al-Fitriyah. Nah, puasa Ramadan membentuk seseorang menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Itulah tujuan akhir daripada puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah,
puasa yang seperti mana ya, atau puasa seperti apakah yang bisa menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa yang benar-benar kita lakukan. Ada tingkatan-tingkatan puasa. Ada puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa kebanyakan orang. Puasanya orang-orang awam, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, asalkan menahan lapar dan haus, udah puasa lah itu. Mau bohong, mau menipu orang, mau nakal, itu tetaplah dia lakukan. Dia hanya menahan haus dan lapar, itu saja puasanya. Ini namanya puasa orang awam, ya, puasa orang yang nggak ngerti. Nah, tapi kalau puasa kita usahakan puasa kita itu adalah puasa ghawash, puasa yang istimewa. Bahkan kalau bisa puasa ghawashil ghawas, istimewa di atas istimewa. Nah, ini puasanya para nabi dan rasul. Mungkin kita tidak bisa mengulangi. Nah, tapi setidak-tidaknya kita bisa melakukan puasa itu puasa ghawash saja, puasa istimewa. Bagaimana puasa istimewa itu? Kita berpuasa menahan lapar dan haus, dan juga menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita jaga dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita sudah tahu, ya, makan, minum, kemudian nanti muntah dengan sengaja, murtad dan sebagainya. Ada beberapa poin itu yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan pahala puasa inilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Nah, kita tidak jaga puasa kita tetap melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, kenakalan. Akhirnya apa? Berkurang pahala puasa kita, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ada orang yang berpuasa kemudian dia berantem, ya, sedang puasa berantem. Nah, maka ini mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai itu adalah penghalang, pelindung, ya, pelindung. Kalau polisi itu kan bawa pelindung diri, gitu. Itu namanya perisai. Jadi puasa itu adalah pelindung. Pelindung dari apa? Fala yarfas, kata Nabi, jangan berkata perkataan yang kotor. Kenapa? Karena orang yang berkata kotor dalam keadaan puasa, maka puasanya sia-sia. Ya, sia-sia puasanya kalau dia tetap berkata kotor, maki orang, ya. Kemudian wala yajhal, jangan melakukan perbuatan yang jahil. Perbuatan jahil itu perbuatan orang bodoh, perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu. Nah, kalau kita yang sudah sekolah, anak-anak habis semuanya, yang pintar-pintar semuanya melakukan perbuatan yang benar, ya, perbuatan yang benar menurut agama dan juga menurut yang sudah dipelajari. Membantu orang adalah perbuatan baik, laksanakan. Apalagi buang sampah di jalan atau buang sampah di halaman, nah, itu perbuatan baik. Apalagi ikut membantu teman-teman gulung tikar sajadah di masjid, ikut nyapu ngepel di masjid, itu juga perbuatan baik. Nah, atau perbuatan baik yang sifatnya ibadah, ikut sholat tarawih, ini perbuatan baik. Ikut tadarus di masjid, nah, ini perbuatan baik. Jadi menghabiskan waktu-waktunya untuk melakukan perbuatan baik, ini adalah perbuatan orang-orang yang berilmu. Tapi kalau perbuatan orang yang jahil tadi adalah perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Contohnya apa? Main-main seharian, ya, nanti sore baru pulang. Entah kemana dia pergi sama kawan-kawannya, main ke sana main kemari, tahu-tahu pulang kecapean, kehausan, tak sanggup lagi melanjutkan puasanya. Ini perbuatan yang sia-sia. Nah, atau ada teman-teman kita, saudara kita yang menghabiskan waktunya dalam bulan puasa ini duduk di warung,
main-main kartu, main-main gambar itu, atau main-main catur bagi yang dewasa ya, main catur, dihabiskan waktunya di situ. Itu juga perbuatan yang sia-sia. Nah, kita selaku orang yang berilmu, tentunya kita akan menghabiskan waktu kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Baik itu manfaatnya untuk di dunia ini, ya, maupun manfaatnya untuk di akhirat nanti. Itu kita habiskan waktu kita. Kemudian kata Nabi, lanjutan dari hadis tadi, ya, wa ini mur'un, apabila ada seseorang qatalahu aw syatamahu, ada orang yang memukul, ya, memukul atau memancing kemarahan kita dalam keadaan puasa ini, maka falyakul, maka hendaklah kamu mengatakan inni shaimun, saya dalam keadaan puasa. Jadi kita nggak usah balas, nggak usah kita malah melakukan perbuatan yang sama seperti dia lakukan. Dia pukul kita pukul dia lagi, dia maki kita maki dia lagi, sama aja dia sama kita, sama-sama mendapatkan dosa dan sama-sama batal pahala puasa. Nah, kalau ada orang seperti itu, kita diam saja, kita prinsip, kita mempertahankan puasa kita. Jangan sampai orang yang kata kotor tadi, ya, itu sudah mempengaruhi pahala puasanya, terus kita balas, akhirnya pahala puasa kita pun hilang. Jangan sampai seperti itu, tapi kita jaga puasa kita. Anak Nabi yang Abi sayangi, kemudian puasa itu adalah satu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya tertentu, yaitu selama 1 bulan, bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan inilah kita menjalankan ibadah puasa. Nah, di samping ibadah puasa, kita jalankan juga ibadah-ibadah lainnya seperti ikut sholat tarawih di malam hari, ya. Kalau kita capek, ya hanya beberapa rakaat bisa kita ikutilah. Setelah itu boleh duduk, ya, kemudian nanti ditutup dengan witirnya, ikut witirnya. Ya, kenapa? Karena sholat itu, sebaik-baik sholat itu adalah ditutup dengan witir, ya, ditutup dengan witir. Nah, setelah sholat witir, anak-anak Nabi silakan pulang ke rumah istirahat, dan jangan lupa ikut sahur bersama dengan keluarga, karena sahur itu adalah sunnah dan menguatkan diri kita untuk menjalankan ibadah puasa. Tasahuru, kata Nabi SAW, sahurlah kamu, ya, meskipun seteguk air. Nah, tapi ya Nabi jangan pula sahurnya hanya seteguk air. Nah, nanti begitu pagi udah rasa laparnya. Nah, tetap ikut makan, ya, dengan keluarga. Nah, kemudian anak Nabi, dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak mengingat atau melakukan hal-hal yang baik, ya, mengasah sifat-sifat baik kita dalam bulan Ramadan ini, ya. Kita membantu orang, apalagi berinfak, ya, sekedarnya berapa adanya. Ada 1.000 rupiah kita bawa ke masjid, ya, kita infakkan dalam kota. Ada 2.000, 5.000, alhamdulillah kita masukkan. Nah, yang penting ini untuk membangkitkan rasa kedermawanan kita untuk berinfak di jalan Allah, sebagai latihan bagi anak Abi, ya. Insyaallah anak Abi kalau sudah sukses, sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya, akan mudah rasanya mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membantu orang-orang miskin, ya, fakir miskin, atau fisabilillah, ya, atau membangun fasilitas keagamaan. Itu ringan saja rasanya kalau sudah dilatih dari usia dini. Baik anak Abi, untuk hari ini sampai di sini Abi memberikan tausiahnya. Mari lanjutkan puasanya, ya. Buat atau lakukan aktivitas-aktivitas yang baik di hari ini, ya, aktivitas yang bermanfaat. Kemudian nanti pada hari ini setelah berbuka puasa, ikut bersama masyarakat menjalankan sholat tarawihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.